Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Jimmy Kamba. Saya akan menjelaskan tentang yang namanya SimBrief yang biasa pilot pakai atau pilot virtual pakai di simulasinya. Nah, di SimBrief ini kita akan mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penerbangan kita. Dari rute, dari itu fuel, dari pilotnya berapa, terus ZView-nya berapa, terus dari cost index-nya berapa gitu. Dari SimBrief ini kita juga bisa kita pakai buat main offline. Jadi SimBrief ini juga bukan cuma untuk dari online. Nah, SimBrief sebenarnya banyak yang dari selain SimBrief. Cuman yang biasa saya lakukan itu yaitu dari SimBrief gitu. Kalau kalian nggak punya data buat penerbangan, ya gimana mau terbang gitu. Terus kita mau kemana, mau waypointnya kemana, kita nggak tahu gitu. Nah, sekarang saya akan kasih tahu atau diskusi sama yang senior-senior di channel YouTube soal SimBrief. Nah, tentang SimBrief. Baik, yang pertama kita ketik SimBrief, enter. Baik, nah kita udah di situsnya. Kita klik yang pertama ini, SimBrief. Oke, karena saya udah login, bagi teman-teman yang belum login itu bisa create account. Create akun di bagian pertama, bagian kedua dari button ini. Terus di taskbar ini bagian kedua, terus dari registrasi ambil create account. Nah, buat registrasi itu sama dengan kalian bikin medsos kayak Facebook atau Instagram, itu sama, nggak jauh beda. Nah, buat yang udah login, yang udah daftar itu bisa langsung login, yang udah dikirim ID sama passwordnya di email kalian. Baik, kita langsung ke flag plan. Nah, di button yang di ini, yang di dispatch, di taskbar yang di dispatch itu kalian tinggal pilih yang namanya My Flag Plan. Buat pilihan lain itu kalian bisa cari di forum-forum yang lain gitu, kegunaannya apa. Cuman yang biasa saya lakukan itu yaitu di My Flag Plan. Klik. Baik, kita udah sampai di home di SimBrief. Nah, pilihan yang pertama itu New Flag. Di New Flag ini tempat kita udah bikin datanya di penerbangan yang pertama gitu. Yang kedua itu edit, yaitu penerbangan yang udah kita edit dari yang pertama ini gitu. Ntar kalian juga biasa. Nah, terus kita lanjut ke bawah, ini juga saya nggak tahu. Kita lanjut ke bawah. Yang biasa saya lakukan yaitu ngambil pilihan yang namanya New Flag. Nah, ini New Flag. Klik. Oke. Kita lanjut ke kolom flag info. Nah, ini nanti setelah kita isi semuanya, nanti ini baru kita klik ya. Baru saya jelasin. Nah, di airline ini kita mengisi yang namanya nama maskapai kita, kode maskapai kita. Nah, biasanya kalau maskapainya kita itu Lion, itu diisi LIO. Kalau kita pakai Garuda itu diisi GIA. Kalau kita pakai Sriwijaya itu diisi dengan SG. Nah, kebetulan karena saya lebih suka pakai Garuda, kode Garuda itu saya memakai yang namanya GA dengan flag number. Kalau kalian main online atau main di maskapai online itu kalian akan diminta, nanti kalian akan diberi namanya flag number. Nah, karena saya bukan maskapai virtual, saya cuma memakai nomor setelah saya saja. Kalian boleh pakai tanggal lahir kalian atau segala macam. Saya pakai 10-10. Nah, buat departure, keberangkatan kita berencana akan terbang dari Palembang ke Jakarta. Kode IKO-nya Palembang itu Whiskey India Papa. Buat arrival-nya, buat kedatangan kita itu
nama ICAO-nya itu Whisky India India India, buat di Suta di Soekarno-Hatta ya. Masih loading. Oh ya, nah kalau buat alternatifnya, misalnya nih kita disuruh misalnya ada kendala di pesawat kita, atau ban pecah atau segala macam, kita bisa pakai ke arrival kita itu, dia aplikasi SimBrief ini menyarankan di Whisky India Hotel Hotel. Whisky India Hotel Hotel ini di, kalau nggak salah di Halim ya, kalau nggak salah di Halim ya. Nah, baik lanjut. Nah, yang di tanggal atau di tanggal ini, kita sebenarnya ini udah otomatis terisi kalau kalian dari awal udah mengambil yang namanya new flag. Kalian bisa klik di tanggal, biasanya udah otomatis ya, tapi kok ini belum ya. Oh ya sekarang kan 10. Nah, ini udah otomatis terisi sama SimBrief-nya. Cuman kalau udah, kita lanjut ya. Kalau untuk departnya, jam keberangkatannya itu kita yang atur. Nah, kalau di jam saya sekarang itu jam 2 siang. Saya mau berangkat jam 2:14.30 lah. Jadi saya selama 30 menit saya akan prepare buat take off. Di kolom selection ini saya nggak ada isi, saya nggak misi ini. Nggak misi, nggak. Ini auto. Oke. Sekarang lanjut ke advance aircraft option. Nah, di sini buat klaim profilnya ini udah otomatis, dan untuk cruise-nya juga udah otomatis. Buat diskennya juga udah otomatis. Fuel-nya juga saya biasanya set cuma 0. Nanti di FMC juga saya akan set juga gitu. Nah, buat registrasi sama, ini dikasih sama pilot maskapai virtualnya kalau kalian main bersama maskapai virtual. Kalau karena saya nggak daftarin maskapai virtual, saya cuma ya registrasi yang dikasih sama SimBrief-nya gitu. Kita lanjut ke cruise profil, yaitu cruise ini yaitu maksimal ketinggian kita terbang. Nah, yang biasanya saya pakai juga auto. Lanjut ke disken, yaitu saya pakai juga auto. Feel-nya 00. Nah, udah. Habis itu oh iya, buat ETC class ini otomatis terisi karena kita udah mengisi yang namanya airline dan flag number gitu. Habis itu oh ya, ini jarak atau waktu yang kita habiskan dari Whisky India Papa Papa to Whisky India Hotel Hotel, yaitu dari Palembang ke Jakarta kita menghabiskan waktu sekitar 1 jam 20 menit gitu. Ini cuma estimasinya. Habis itu departure-nya, oh ya, keberangkatan kita bisa milih itu dari runway 11 atau 29. Kalian mau pakai yang 11 atau 29. Nah, biasanya sih saya mau tergantung bandaranya. Kalau di bandaranya itu kita parkir, milih gate-nya di mana, yang mana yang dekat gitu. Cuman kalau walaupun jauh ATC nanti, ya sebenarnya sih suka-suka ATC. Mau kita take off di runway 11 atau di runway 29 gitu. Kita lanjut ke datangan arrival runway. Jadi kita datangnya di runway berapa gitu. Nah, yang di kedatangan itu kita juga bisa milih sih awalnya. Cuman kalau kita disuruh ATC di to five left atau di to five right, itu suka-suka ETC lagi. Nah, oke lanjut ya. Cuman kalau buat ngisi SimBrief ya harus kita isi sesuai rencana kita, penerbangan kita. Biasanya ETC
akan mengabulkan permintaan kita gitu. Kalau kita maunya take off di runway berapa, mau arrivalnya di runway berapa, itu biasanya akan mengikuti data dari SIMRIF kita ini yang kita input di FMC kita gitu. Oke, lanjut ya. Di taksinya, nah ini waktu yang kita tempuh selama taksi gitu, dari taxi out ke taxi in gitu. Biasanya menghabiskan waktu berapa menit, 20 menit. Dari taxi outnya buat taxi innya itu sekitar 8 menit. Nah gitu, kalian bisa set juga 20, tapi saya biasanya nggak akan set nih lagi gitu, karena suka-suka ETC sih. Cuman ya nggak apa, kita input aja buat MMC kita, buat data IVAO kita, atau yang pakai FabSim boleh juga gitu. Habis itu kita lanjut ke yang namanya fuel. Fuel ini batas minyak kita ya, perhitungan yang akan kita bawa gitu, berapa gitu. Nah, yang biasanya kalau yang pakai Boeing itu biasanya cuma pakai 45. Nah, ini 45 kali. Nah, ini bisa kita set ke kilo, bisa kita set ke pounds. Ya, kalau biasanya saya nggak akan mengubah ini gitu. Buat altitude ini saya pakai auto, memang dari SIMRIF-nya itu auto. Buat passengernya atau penumpangnya juga auto. Kalian isi full juga bisa, cuman saya lebih biar real aja gitu, karena pengaruh dari kita ngisi FMC atau CDU-nya itu dari passenger gitu, lebih berasa lah realnya. Lanjut ke kargonya, saya cuma auto sih, biasanya juga auto. Zview-nya juga saya auto, udah memang dari sononya auto. Nah, Zview ini lebih ke volume, karena berat itu juga ada volumenya gitu. Nah, kalau nggak salah ya, cuman kalau kalian mau cari di forum-forum juga ada gitu, apa sih Zview itu gitu. Terus dari kapten name-nya itu nama kita, ini yang nama saya, dan pilot ID ini udah dari SIMRIF-nya yang ngasih ke saya. Cuman kalau kalian main di maskapai virtual nanti akan beda nih, pilot ID kalian harus isinya sesuai pilot ID yang dikasih maskapai virtualnya gitu. Lanjut ke, nah ini, oh ya, kalau buat IRAC ini kalian bisa cari update-nya di forum-forum Facebook yang dipakai sama si SIMRIF ini yang 2003. Oke, kita lanjut ke route-nya itu kita bisa milih juga. Nah, ini pilihannya ada 4 pilihan, yaitu kalian mau awalnya itu dari Bora 2A, atau Bora 2A Boras, atau Terka 2A Terka, atau dari Domil ke Delta. Kalau saya terbangnya pengennya muter-muter, banyak beloknya, itu biasanya saya milih rute yang waypointnya banyak gitu, yang contohnya yang nomor 1 ini. Atau kita mau singkat aja gitu, nggak berlama-lama di atas, kita bisa pilih Domil Delta contohnya. Tapi maksudnya bukan lama-lama, itu maksudnya kita bisa pilih waypoint yang sesuai dengan jadwalnya kita gitu, tapi itu sesuai dengan permintaannya si ATC-nya. Nah, oke, saya contohkan ke Domil Delta. Kita klik Domil Delta, kita analisis dulu route-nya. Oke, kalau dia hijau berarti itu bagus sih, aman lah gitu. Habis itu lanjut ke bawah, ini biarin lanjut next. Kita ke, nah ini mapsnya. Nah, ini kita dari Whiskey India Papa ke Domil, kita lanjut ke Delta, lanjut ke Whiskey India, baru kalau kita ada masalah di Whiskey di Suta, kita bisa ke Halim, ke Whiskey India, hotel IKO-nya. Nah, lanjut, kita nggak lama-lama ya, penting kalian lakuin aja apa yang kayak di video ini gitu, nggak terlalu, namanya kita simulasi ya, nggak seperti real ya, nggak seperti yang biasanya gitu. Cuma kita karena hobi, kita mengusahakan itu seperti di dunia nyata.
Habis itu kita lanjut ke di spec option lagi nih, yang saya bilang tadi di awal, kita bisa langsung generate. Oh, maksudnya, oh ya maaf, kita belum memilih namanya aircraft. Kita pilih aircraftnya dulu. Ini bebas, kalian mau pakai yang mana. Kalau biasanya sih, kalau buat penerbangan domestik, kita pakai yang mesin yang namanya jet, ya kayak Boeing, kayak A320 gitu. Nah, saya pakai yang biasanya, yang kebetulan saya menginstalnya itu PMDG gitu. PMDG itu Boeing, yang saya pakai itu Boeing 737-900. Oke, nah udah bisa nih. Kita generate. Oke, yes. Oke. Buat datanya kalian juga bisa langsung download VMS-nya itu buat FAO. Atau kalian bisa juga berbentuk PDF. Saya contohin. Jadi kalau gunanya buat PDF ini, kalian bisa simpan di tablet kalian, nggak muter, atau di print sih. Cuman kalau kalian punya print di rumah boleh di print. Cuman kalau saya sih main foto aja gitu, data yang perlu gitu. Sebenarnya di sini juga ada nah ini sesuai data yang kita isi tadi ya. Minyaknya, CPU-nya, terus ini rutenya kita direct domel, direct ke Delta. Habis itu airecnya ya seperti yang kita isi tadi. Nah, data ini sama kok dengan yang di PDF. Nah, biar lebih besarnya kita buka yang di PDF ya. Nah, ini nih data yang kita perlukan gitu. Berarti kita dari Sultan Mahmud, yaitu di Whiskey India Papa tuh Whiskey India di Soekarno Hatta. Buat apanya, transitnya atau ada masalah atau alternatifnya itu di Whiskey India Hotel. Oke, kita yang pertama yang perlu dimasukkan ke FMC atau di input di CDU-nya, yaitu yang pertama yaitu rute kita. Ini bisa ditandai enggak ya? Bentar. Ini enggak bisa ya. Ya enggak apa. Berarti yang kalian perlukan itu rute bandaranya, terus pesawat yang kalian pakai yaitu Boeing 737-900. Habis itu lanjut ke bawah. Oke, enggak. Nah, ini kita view-nya perlu dicatat. Nah, karena itu berbentuk kilo, kalian berbentuk pounds, kalian cuma input 67,8. Jadi yang 721 ini kalian genapin menjadi 8. Jadi berarti yang di input di CDU-nya itu 67.8. Ini maksimum. Kalau estimasinya yaitu 53.2 gitu. Nah, yang biasa saya pakai itu saya mengambil buat view-nya itu maksimum, bukan estimasi gitu. Ya biar aman aja gitu. Buat habis itu kita lanjut ke CI-nya, cost index-nya. Cost index ini lebih tepatnya ke kinerja pesawatnya gitu. Kalau pesawatnya makin besar, cost index-nya itu 250 misalnya, itu akan kedengaran tuh bunyi mesinnya itu lebih gede lah bunyinya, itu lebih mendorong gitu, lebih ya berisik lah. Kalau kita dengarnya berisiknya jelas. Kalau kalian bikin 26 dari 20-30 ke bawah, itu bunyinya itu lebih halus gitu. Cuman itu gunanya apa sih? Nah, gunanya itu ya kalian misalnya penerbangan dekat, kalian butuh kalian mau hemat bahan bakar,
ya kalian harus cepatin dari cost indexnya gitu, kalian harus tambah cost indexnya gitu. Kinerjanya makin besar, ya fuelnya makin boros gitu. Cuman nyampe nya cepat. Nah gitu logikanya, cuma itu sih. Tapi lebih tepatnya sih ya mungkin di pilot asli ya tahu mungkin ya. Cuman saya cuma dari forum-forum aja gitu. Habis itu yang perlu dicatat yaitu wins. Nah ini di input nanti di FMC juga gitu. Kalian di whisky India Papa itu dengan kecepatan angin yaitu 121 knots, 121 knots. Maaf, dengan headingnya itu 121 derajat dengan 0,11 knots kecepatan anginnya gitu. Nanti ini akan diinput di FMC. Cuman ini akan bisa berubah aja gitu. Nah, buat kita lanjut ke bawah. Nah, ini di sini juga ada yang namanya batas maksimum ketinggian kita yaitu 270 ribu kaki. Cuman yang kita input nanti cuma 270. Nah, jangan dibikin pula nolnya 3 buah ya. Nah, habis itu lanjut ke fuelnya sama FinRes ini nanti kalian input di CDU juga gitu. Nanti saya lihat aja video saya sebelumnya kayak apa menginput FinRes-nya gitu. Nah, atau nanti akan saya bikin video ulang lagi sesuai data dari Palembang ke Jakarta. Habis itu lanjut ke block fuelnya. Fuelnya itu 20,9 yang kalian bawa gitu. Lanjut. Ini diinput juga di CDU juga, di FMC juga gitu. Habis itu lanjut ke ini rute yang kita pakai. Ini rootnya itu kita direct ke Domel, direct ke Delta, direct baru ke Whisky India di runway 25L. Oke, lanjut. Sama ini data yang tadi juga. Ini dari waktu terbang kita sama ya. Ini estimasinya segini 1 jam 17 menit. Kalau buat itunya yang schedule-nya itu 1 jam 20 menit. Nah ini packs-nya ini apa ya, saya lupa sih, bisa cari di forum juga. Ini kargonya sengaja bikin 00. Ini dari pilotnya berat ya 7,7. ZView-nya itu 53 seperti yang tadi ya, yang di atas tadi. Terus fuel-nya 2,9 sama yang kayak di atas tadi. Terus oke, bawah lagi. Nah, ini ada yang namanya direct TOC. Maksudnya itu TOC ini adalah batas tinggi jelajah kita yaitu 270. Nah, ini otomatis sekali input juga di CDU-nya, di init ya lebih. Oh ya, maksud input CDU itu di bagian initnya. Yang saya jelasin ini kita input di bagian initnya gitu. Di bagian initnya. Lanjut ke ini juga ada TOC-nya. Lanjut ke nah, di sini ada informasi meter namanya. Di informasi ini kalian bisa mendapatkan yang namanya angin, berapa knots anginnya, yaitu di 170 ini kalau nggak salah headingnya dengan heading 170 kecepatan anginnya itu 2 knots. Nah kalau ini kalau nggak salah ini awan ya SCT ini ya. Saya nggak ada, cuman dari ini yang penting itu yaitu penting sih semuanya, cuman yang biasa saya pakai itu cuma ngambil data yang namanya Q1005, yaitu ini meternya di bandara yang kita tempati gitu. Kayak sekarang kita mau TF di Whisky India Papa dengan meternya yaitu 1005. Yang kita input itu cuma 1005, yang Q-nya enggak gitu.
Nah, jadi mau take off kalian harus set yang namanya barometer. Nah, biar kalau nggak ada barometer gimana mau take off gitu. Nah, sama di destinationnya, di kedatangan kita juga sama, di landingnya kita juga dapat informasi angin, terus awan dan meternya kita. Pas mau landing kita juga input di barometer kita, yaitu di forecast kita 1006. Nah, mungkin banyak sih datanya. Ini ada berapa halaman ya? Ada 28 halaman gitu. Penting sih semuanya. Kalau pilot udah di atas, mereka bawa map yang berisi data-data seperti ini, lebih kurangnya begitu. Cuman yang lebih pahamnya ya pilot kita cuma ada di simulasi. Kalau yang namanya simulasi pasti ada kekurangannya, pasti ada lah, malah kurangnya semuanya ya. Cuman buat pengoperasikannya simulasi, dan pilot-pilot yang mau jadi pilot pun juga memakai simulasi dulu gitu. Udah mendekati 100%, cuma pengoperasiannya kita cuma bisa di laptop atau di dunia virtual gitu. Nah, mungkin itu saja ya. Kalian bisa lihat aja video saya dari awal yang mau apa sih itu sim brief gitu. Apa sih yang harus diinput. Mungkin kalau ada waktu saya insya Allah saya akan data kita ini akan saya simpan dan saya akan contohin gimana masukinnya ke CDU kita di dalam init kita. Nah, kalian bisa pelajari semuanya ini di forum saya karena saya yang ya saya cuma butuh data yang ya buat penerbangan pilot meja lah gitu. Oke, baiklah. Sekian dulu yang saya jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.